Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang subtema letak dan luas wilayah Indonesia. Materi pada hari ini pemahaman lokasi melalui peta. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.1 memahami konsep ruang dalam kurung lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 4.1 menjelaskan konsep ruang dalam kurung lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 menjelaskan pengertian peta. 3.1.2 memahami lokasi melalui peta. 3.1.3 menyebutkan komponen peta. 3.1.4 menjelaskan komponen penyusun peta. Dan 4.1.1 menemukan adanya unsur-unsur dan komponen peta. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian, fungsi, jenis, dan bentuk peta, dan yang kedua, menyebutkan unsur-unsur atau komponen peta. Pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Fungsi peta. Yang pertama, menunjukkan lokasi atau tempat di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan luas dan bentuk suatu wilayah atau tempat. Yang ketiga, menunjukkan arah dan jarak suatu tempat. Yang keempat, menunjukkan topografi. Topografi adalah ketinggian atau kemiringan suatu tempat. Yang kelima, menggambarkan sosiografis, fisiografis, dan klimatologis dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Dan yang keenam, menunjukkan potensi suatu wilayah, misalnya berbagai macam barang tambang, flora fauna, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis peta. Yang pertama, peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan secara umum kenampakan yang ada di permukaan bumi. Dan yang kedua ada peta khusus atau peta tematik. Peta yang menggambarkan kenampakan tertentu atau khusus di permukaan bumi. Selanjutnya ada jenis peta. Contoh peta umum di sini ada peta provinsi. Gambar di sini ada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan contoh peta khusus ada peta curah hujan di Indonesia. Nah, selanjutnya ada bentuk peta. Bentuk peta dibagi menjadi 3. Yang pertama peta datar atau peta 2 dimensi. Nah, pengertian peta datar adalah peta yang dibuat pada bidang datar, seperti pada kertas atau papan. Dan yang kedua ada peta timbul atau peta 3 dimensi. Disebut juga peta relief. Peta timbul adalah peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Dan yang ketiga ada peta digital. Peta digital adalah peta yang dibuat dengan program komputer yang bisa ditayangkan di layar TV. Nah, di sini ada contoh peta datar, peta timbul, dan peta digital. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat pembuatan peta. Syarat-syarat pembuatan peta ada 3. Yang pertama, pembuatan peta harus jelas, sederhana, dan sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, peta harus mudah dimengerti maknanya. Dan yang ketiga, peta harus memberikan gambaran mirip dengan wujud dan letak yang sebenarnya. Nah, di sini ada syarat lain pembuatan peta atau yang disebut juga dengan komponen peta. Yang pertama harus ada judul peta, skala peta, penunjuk arah atau orientasi, simbol peta, garis astronomis, peta inset atau peta sisipan, garis tepi peta, legenda peta, lettering, sumber peta, dan tahun pembuatan peta. Nah, di sini ada komponen peta. Yang pertama judul peta. Judul peta adalah nama peta yang digambarkan untuk menunjukkan isinya.
Penulisan judul peta biasanya diletakkan di atas peta dengan huruf kapital. Nah, contohnya seperti ini. Judul peta Provinsi Bali ditulis dengan huruf kapital. Dan yang kedua ada skala peta. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak di lapangan atau permukaan bumi. Skala peta dibagi menjadi dua. Yang pertama skala angka dan yang kedua skala garis atau grafis. Skala angka adalah perbandingan jarak yang berwujud angka. Dan skala garis atau grafis adalah perbandingan jarak yang berwujud garis dengan ukuran tertentu. Dan yang ketiga ada penunjuk arah atau orientasi. Orientasi merupakan tanda untuk menunjukkan arah mata angin yang biasanya berbentuk panah yang mengarah ke utara atau U. Bentuk panah biasanya juga bervariasi. Penempatannya pada di bagian legenda atau pada bagian kosong pada peta. Selanjutnya ada simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah memudahkan pengguna peta dalam memahami dan membaca isi peta. Nah, menurut simbolnya, peta dibagi menjadi 3 simbol peta. Yang pertama simbol titik. Simbol titik adalah untuk menggambarkan objek atau tempat seperti ibu kota negara, ibu kota provinsi, kota atau kabupaten, gunung, pelabuhan, bandar udara, dan lainnya. Yang kedua simbol garis. Simbol garis untuk menggambarkan objek seperti batas wilayah, sungai, jalan raya, jalan kereta, dan lainnya. Dan yang ketiga ada simbol area atau daerah untuk menggambarkan kenampakan daerah yang biasanya berupa ilustrasi objek yang ada di lapangan. Nah, seperti gambar di bawah ini ada simbol geometrik, ada ibu kota negara, ibu kota provinsi dan kodia, kota madya, gunung dan gunung berapi, dan juga ada simbol gambar seperti bandar udara internasional, bandar udara domestik, pelabuhan laut, ketinggian gunung atau tempat, perkebunan kelapa, dan juga ada satwa badak. Nah, selanjutnya garis astronomis. Garis astronomis adalah garis khayal pada peta yang berupa garis lintang dan garis bujur. Garis astronomis menunjukkan lokasi pada peta. Dan yang ketiga ada peta inset atau peta sisipan. Peta inset adalah peta kecil yang ada pada peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan yang lebih luas atau berfungsi menjelaskan peta pokok. Nah, selanjutnya garis tepi peta. Garis tepi peta disebut border atau margin yang merupakan garis yang membatasi daerah yang dipetakan dengan daerah sekitarnya. Selanjutnya ada legenda peta. Legenda merupakan bagian dari peta yang memberikan keterangan-keterangan tentang simbol-simbol yang disajikan pada peta. Nah, selanjutnya ada lettering. Lettering adalah semua tulisan dan angka yang berfungsi untuk memperjelas arti dari lambang-lambang atau simbol-simbol yang disajikan pada peta. Selanjutnya ada sumber peta. Sumber peta untuk mengetahui dari mana peta itu diperoleh dan siapa yang membuat peta tersebut, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Selanjutnya ada tahun pembuatan peta untuk mengetahui kemutakhiran data. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.